Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik apa kabar? Adik-adik sehat? Ada sukacita? Ya, Kakak Rika harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Adik-adik tahu nggak, hari ini nih Kakak Rika nggak sendirian loh. Kakak Rika ditemenin sama Dodo. Adik-adik pasti penasaran kan Dodo itu siapa? Langsung kita panggilin aja yuk. Dodo, Dodo. Gitu ya manggilnya. Kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dodo, Dodo. Belum kelihatan adik-adik Dodonya. Kayaknya dia nggak denger deh. Harus lebih kenceng lagi berarti suaranya. Yuk kita panggil bareng-bareng lagi dan lebih kenceng ya adik-adik. 1, 2, 3. Dodo, Dodo. Udah ada Dodo di sini. Dodo apa kabar? Dalam Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mantap Dodo. Dodo, kamu tadi pagi udah sarapan belum? Udah dong. Emang tadi bangun jam berapa? Jam 6 Kak. Hehe. Wah, pagi banget ya bangunnya. Terus setelah bangun tidur, Dodo udah ngapain aja? Tadi aku udah bantuin mamaku dong Kak. Sapu halaman rumah. Wah, keren banget ya adik-adik si Dodo. Pagi-pagi udah bantuin orang tuanya. Dodo, Kakak Rika mau tanya nih. Waktu Dodo lagi sapu halaman rumah tuh, di sekeliling Dodo melihat apa aja sih? Kalau aku sih lihat ada tanaman, ada kupu-kupu, ada langit, awan, dan burung-burung di udara. Nah, adik-adik dan juga Dodo, Kakak Rika mau tanya. Hewan, tumbuhan, langit, dan semua yang ada di bumi ini ciptaan siapa? Hayo, ciptaan Tuhan Kak. Ya, 100 buat adik-adik dan Dodo. Ini semua ciptaan Tuhan. Ada lagi loh ciptaan Tuhan yang di langit tuh yang bersinar terang. Namanya apa? Matahari Kak. Pinter. Nah adik-adik, sekarang Kakak Rika undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian matahari bersinar terang. Dodo bantu Kakak Rika nyanyi ya, biar kakak yang bergerak, oke? Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, hansa-hansa bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, hansa-hansa bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, pinter adik-adik. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik ikuti di dalam hati adik-adik masing-masing ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan telah berikan kami hari yang baru. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, baik itu ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan maupun ketika kami sedang menaikkan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Dodo, Kakak Rika tuh penasaran deh, Dodo itu artinya apa sih? Kata papa mama sih artinya doa dan doa Kak. Biar aku jadi anak yang doa terus tiap hari. Terus Dodo doa tiap hari nggak? Harusnya sih iya Kak. Tapi Hehehehe, Dodo malu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak Kak. Dodo, kalau anak Tuhan itu harus doa dan baca kitab suci setiap hari biar iman kamu semakin bertumbuh dan kamu semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Paham nggak? Siap, siap Kak. Kayaknya ada di lagu baca kitab suci, doa tiap hari ya Kak. Benar dong. Undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari sebelum masuk ke cerita firman Tuhan. Yuk diri dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segenap berkat yang sudah Engkau curahkan buat kami. Terima kasih pula atas berkat kehidupan dan juga atas pagi yang cerah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampunilah semua dosa kami Tuhan, agar doa kami ini dapat layak masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Wah, baiklah. Tapi sebelumnya, kakak mau undang dulu nih satu teman kakak. Sini ya, kita panggil. Siapa namanya ya? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan dong, namamu siapa? Namaku Lulu. Oh, hai Lulu. Apa kabarmu Lulu? Baik. Kabar teman-teman bagaimana? Baik, kami semua baik Lulu. Oh, senang sekali mendengarnya. Ngomong-ngomong, kalian mau dengerin cerita Alkitab ya? Iya, betul sekali Lulu. Kamu mau ikutan denger juga? Iya dong Kak, aku mau denger juga. Sebenarnya aku lagi ada masalah nih. Oh, masalah apa? Begini Kak, kemarin aku sudah berbohong. Wah, kamu berbohong? Wah, kamu berbohong apa Lulu? Oh, begini. Gimana ya, aku malu bilangnya. Udah, gak apa-apa, bilang saja. Apa yang kamu lakukan kemarin?
Sudah, tidak apa-apa. Kami tidak akan bilang bersama siapa-siapa kok. Ada apa sih sebenarnya? Begini Kak, kemarin aku bolos. Hah? Bolos? Emangnya kamu udah masuk sekolah? Belum sih, cuma aku bolos kelas online. Oh, kamu bolos kelas online ya? Iya, terus aku jadi nggak tahu tugas yang dikasih tahu guru apa. Aku nggak ngerti pelajarannya. Terus kenapa? Ya itu salah kamu sendiri, benar nggak teman-teman? Salah dia kan ya, salah si Lulu ya? Iya, aku soalnya dimarahin mama di situ. Sudah Lulu, sudah jangan nangis ya. Oh ya sudah, sekarang kita dengarkan dulu ya cerita Alkitab tentang jangan salah memilih. Oh gitu ya Kak, judulnya jangan salah memilih. Iya, supaya jangan salah memilih kayak kamu loh. Oh kakak ini bisa aja deh. Hehehe. Ya siap ya, kamu mau dengerin ceritanya nggak? Mau. Nah, bagaimana kalau adik-adik di rumah? Kalian juga mau denger ceritanya? Oke, kita akan dengarkan ceritanya ya. Siap? 1, 2, 3. Cerita Alkitab kita pada hari ini adalah jangan salah memilih. Suatu kali terjadilah perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan Lot. Mereka bertengkar karena rebutan daerah yang berumput hijau. Abram, atau biasa kita kenal dengan nama Abraham, kalian tahu bukan? Nah, Lot itu keponakannya. Jadi harusnya Lot hormat sama pamannya. Tapi karena Abraham bijaksana, dia tidak mau bertengkar. Dia berkata pada Lot untuk memilih tempat lebih dulu. Lot kemudian melihat dari atas gunung dan memilih lembah yang hijau dan sungai yang jernih. Wah, Lot serakah ya. Semua daerah yang subur dipilih dia. Harusnya kan pamannya dulu yang disuruh milih ya. Tapi Bapak Abraham mengalah. Ia memilih tempat lain supaya tetap damai. Wah, ponakanku sudah memilih tempat yang bagus. Aku kebagian yang tidak bagus. Tapi tidak apa-apa, karena ada Tuhan bersamaku. Aku tidak perlu takut. Tuhan sudah berjanji memberkatiku. Dan aku percaya Tuhan akan menepati janjinya. Demikian pikir Abraham. Tapi sebenarnya Lot sudah salah memilih. Ia memilih tempat yang penuh kejahatan dan dosa. Sekalipun berlimpah harta, tapi tempat itu banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, Abraham kedatangan 3 tamu dari sorga. Mereka adalah malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri yang menyerupai manusia. Setelah dijamu makanan enak dan berbincang-bincang, akhirnya ketiga tamu istimewa itu berterus terang kalau mereka akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Karena kota itu sudah sangat jahat di hadapan Tuhan. Hah? Sodom dan Gomora? Itu kan tempat Lot keponakanku tinggal. Bapak Abraham pun masih mengasihi keponakannya. Ia pun meminta pada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan pun berjanji akan menyelamatkan mereka sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Malaikat Tuhan yang datang untuk menyelamatkan Lot
malah akan dibunuh oleh penduduk kota itu. Tapi karena pertolongan Tuhan, mereka semua dibuat buta. Lalu malaikat Tuhan membawa Lot keluar dari kota itu dan menyuruhnya lari jauh ke pegunungan. Ternyata Lot sudah salah pilih. Kota yang indah dan subur dan telah membuatnya kaya raya, ternyata penuh dosa dan dihukum Tuhan. Semua harta benda Lot hancur terbakar. Bahkan, istrinya jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Sedih ya adik-adik? Karena salah pilih, Lot mengalami kerugian besar dalam hidupnya. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita Alkitabnya ya adik-adik. Sekarang, apa ya pesan dari cerita Alkitab tadi? Ada yang tahu? Baik, kakak akan beritahu ya. Yang pertama, kita jangan salah pilih juru selamat. Nah, di sini siapa yang tahu juru selamat kita siapa? Wah, betul sekali. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Betul adik-adik. Seperti yang tertulis dalam Alkitab berikut ini. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betul itu adik-adik. Keselamatan itu hanyalah berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu, jangan pernah menjual iman kita adik-adik ataupun menukar iman kita dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena keselamatan yang sangat berharga itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan berkat anugerah daripadanya. Dan kita patut untuk mensyukurinya. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara berbuat baik pada sesama dan juga selalu melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu, pesan kedua apa ya? Pesan keduanya adalah jangan salah pilih teman. Betul, kita akan baca ya. Nah, ini nanti akan sekaligus menjadi ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kakak akan bacakan ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, adik-adik, hari ini kita mau diingatkan, jangan salah bergaul. Jangan salah pilih teman. Apabila ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua kita, maka kita jangan berteman dengannya. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa adik-adik? Baik, itu saja ya firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dan juga semoga firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh bertumbuh dan berakar di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terus melakukan perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik,
kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi Kakak Kristi cerita tentang apa? Hayo, adik-adik menyimak nggak? Coba-coba Kakak Rika mau dengar tadi cerita tentang apa, Kak Kristi? Nah, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, Kakak Rika ingin mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mata Tuhan Melihat. Dodo bantuin Kakak Rika lagi ya. Dodo yang nyanyi, Kakak Rika yang gerak, oke? Iya, Kak. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik ikuti dalam hati masing-masing ya, Kakak Rika yang akan memimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena tadi kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, supaya apa yang telah kami dengarkan tadi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan Yesus yang berikan kesehatan dan juga rezeki bagi mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk yang sedang sakit, kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bersedih, kiranya Tuhan yang berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, ya aho adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya Dodo, udah nemenin Kakak Rika. Dadah!